Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak, Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Ia bersabda kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya dan melihat tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedangkan ia sendiri membawa api dan pisau di tangannya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, dan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mendirikan mezbah di situ dan menyusun kayu. Kemudian Ishak, anaknya, diikat dan diletakkannya di atas mezbah di atas kayu api itu. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham lalu menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan menyediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Matius 9 ayat 1-8. Mereka memuliakan Allah karena Ia telah memberikan kuasa sedemikian besar kepada manusia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah Ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Ia kepada orang lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena Ia telah memberikan kuasa sedemikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan pagi. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah Ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Dalam Injil hari ini, Matius mengisahkan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Seorang yang mengidap lumpuh bisa saja karena ada penyakit dalam tubuhnya atau karena kecelakaan. Kelumpuhan itu menghambat seseorang untuk bebas bergerak
ada banyak hal yang akhirnya tidak bisa ia lakukan secara normal. Kuasa Yesus sebagai Putra Allah ditunjukkan dalam mujizat penyembuhan itu. Seorang lumpuh yang sebelumnya tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan seperti orang-orang pada umumnya. Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ada anggapan bahwa kelumpuhan yang dialami seseorang disebabkan dosa orang itu. Yesus pun mengampuni dosanya sehingga orang itu sembuh. Juga karena melihat iman orang-orang yang menggotong si lumpuh itu. Penyesalan yang sungguh dan disertai keyakinan yang teguh menyembuhkan kita dari sakit dan penyakit. Si lumpuh itu sembuh, selain karena kerahiman Allah, juga dari pihaknya ada kemauan untuk bertobat dan mau hidup dalam kesucian. Kita sebenarnya telah disembuhkan Allah. Dari pihak kita dituntut untuk selalu mau datang kepadanya, mau tinggal bersama Dia. Selain itu, kita diminta untuk bangun dan mengangkat tempat tidur kita, lalu pergi membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang kita jumpai. Ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu memaafkan dan mengampuni sesama, sehingga mereka dapat bangkit dan hidup dengan semangat baru sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.